Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Kali ini kita akan mereview satu lagi STB untuk televisi digital, dan sebenarnya ini merupakan permintaan salah satu dari subscriber kita. Dan ternyata setelah kita coba cari referensi, ini menarik untuk kita review. Ini merupakan keluaran dari Iyoto Omega, harganya sangat terjangkau sekali, yaitu di rank 150 sampai dengan 160 ribu rupiah. Nah, jikalau dibandingkan dengan STB yang lain, tentu saja ada juga STB yang harganya di bawah ini ya. Tapi tunggu dulu, silakan disimak video review ini sampai selesai. Kami rasa tuh di rank 150 sampai dengan 160 ribu rupiah, Iyoto Omega ini masih worth it untuk dibeli. Sudah ada label SNI-nya, cocok sekali bagi teman-teman yang mencari STB yang sudah ber-SNI. Tidak itu saja, juga sudah memiliki fitur EWS seperti ini. Untuk aplikasi streamingnya sudah mendukung TikTok, YouTube, kemudian WeTV yang ini ditutup ya. Dan sepertinya biasanya juga ada YouTube Kids-nya. Nanti akan kita cek ya. Untuk kelengkapannya bisa dilihat di bagian ini ya. Kemudian untuk fitur-fitur juga dapat dilihat di bagian sebelah sini. Dan ini merupakan STB pertama yang menggunakan chipset Sunplus, memiliki dua buah port USB. Biasanya Sunplus ini hanya satu port USB saja. Nah, bisa dilihat ya terkait dengan fitur produk dan spesifikasinya ada di bagian ini ya, seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan coba lihat ya kelengkapan apa saja yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Jadi inilah kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Untuk produk ini bergaransi selama 1 tahun, ada kartu garansinya. Kemudian alamat service centernya pun juga jelas ada di sini tertulis. Biasanya untuk merek-merek ya, merek-merek yang lain biasanya tuh merek-merek tertentu ya, dimana service centernya nggak jelas walaupun kartu garansinya ada. Tapi di sini jelas ya service centernya ada di mana. Ini adalah kartu garansinya, berlaku selama 1 tahun ya sejak tanggal pembelian. Kemudian ada juga buku petunjuk penggunaan, dan pastinya buku petunjuk penggunaan ini sudah ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia sehingga mudah bagi kita untuk memahaminya. Remote control biasa saja, sama seperti remote control kebanyakan seperti ini. Kelengkapan tombolnya bisa dilihat, kemudian modelnya adalah seperti yang terlihat. Dan sayangnya untuk tombol-tombolnya ini terlalu empuk dan saya kurang suka ya, berasa nggak ada feedbacknya. Nah, jadi seperti ini ya untuk remote controlnya. Lalu kita juga sudah mendapatkan kabel RCA, namun untuk kabel HDMI belum. Jadi bagi pengguna televisi LED, maka untuk kabel HDMI-nya bisa dibeli secara terpisah. Baterai juga sudah disertakan seperti ini, 2 buah baterai AAA. Dan untuk STB-nya adalah seperti yang terlihat, materialnya terbuat dari besi, dimana pada posisi bagian atasnya ini terdapat ventilasi udara, di bagian samping kanan, di bagian samping kiri, dan termasuk pada bagian bawahnya juga terdapat ventilasi udara. Ukurannya pun juga cukup besar ya, tidak terlalu kompak seharusnya dengan dimensi desain seperti ini, dan ventilasi udara hampir terdapat di semua sisi. Harusnya sih sirkulasi udaranya lancar sehingga tidak akan terjadi overheat, dan pastinya nanti akan kita tes ya suhunya berapa. Dan ini adalah front panelnya. Di bagian depan ini terdapat tombol-tombol, cukup lengkap tombol-tombolnya. Ada tombol OK, tombol kiri kanan, kemudian plus minus, kemudian ada juga di sini adalah tombol power dan tombol menu. Jadi seharusnya dengan tanpa menggunakan remote control pun STB ini masih tetap dapat untuk digunakan. Sekali lagi di bagian depan terdapat port USB sebanyak 1 buah. Lalu di sini adalah LED display-nya. Nah, ini ada tulisan Iyoto Omega HD atau HD. Ini kalau kita raba nih seperti ada teksturnya begitu ya. Jadi sangat enak sekali nih ya. Lalu pada posisi bagian belakangnya kita dapat menemukan terdapat port RCA, ini untuk televisi tabung tentunya, kemudian port HDMI, dan satu lagi di sini terdapat USB port. Makanya tuh kita sebutkan ini merupakan STB pertama menggunakan chipset Sunplus, memiliki 2 buah port USB yang pernah kita review. Biasanya sih kebanyakan dari Sunplus itu hanya 1 saja. Ini merupakan nilai plus dari STB ini. Lalu selanjutnya di sini adalah port untuk ke antena luar, dan juga ini adalah untuk diparalelkan dengan STB yang lain. Untuk antena bisa saja dipakai antena indoor maupun outdoor begitu ya. Jadi disesuaikan saja dengan kebutuhan kita. Baik, selanjutnya kita akan lihat ya performance dari STB Iyoto Omega ini. Semoga saja sih sesuai dengan ekspektasi kita. Iyoto Omega HD merupakan STB dengan chipset Sunplus yang memiliki 2 buah port USB, sama halnya dengan STB Freebox H1 SE.
Kualitas gambar cukup bagus, komposisi warna seimbang dengan resolusi maksimal 1080p Full HD, mendukung tatanan Dolby Audio. Agar fitur Dolby Audio berjalan, jangan lupa untuk men-set submenu HDMI Audio ke HDMI RAW. Pastikan juga televisi dan atau perangkat audio yang digunakan mendukung. Sebelum kita mereview lebih jauh, berikut spesifikasi STB Iyoto Omega HD. Front panel dilengkapi dengan tombol yang lengkap, tanpa remote control pun masih tetap dapat digunakan, namun sayangnya tidak dilengkapi dengan lampu LED indikator untuk lock sinyal dan standby. Ventilasi udara didesain dengan sangat baik sekali, sehingga sirkulasi udara cukup lancar. Pada suhu ruangan 26,3 derajat Celcius, menyala selama kurang lebih 1 jam, suhu STB ini berada pada 43,4 derajat Celcius, jauh lebih rendah dibandingkan dengan STB Freebox H1 SE. Untuk menjaga performance dan lifetime atau usia pemakaian, disarankan untuk menggunakan cooling pad atau kipas pendingin. Beberapa pilihan terbaik dapat dilihat pada link yang terdapat di pojok kanan atas video. Respon remote control sedikit ada delay, dan tentu saja ini cukup mengganggu. Untuk tombol jujur saja saya pribadi kurang menyukainya, terlalu lembut sehingga tidak nyaman saja saat menggunakannya. Proses booting sangat cepat sekali, hanya beberapa detik saja. Jumlah infrastruktur yang dapat mendukung penanganan banjir di DKI Jakarta. Tampilan user interface merupakan ciri khas dari STB dengan menggunakan chipset SunPlus pada umumnya. Informasi yang ditampilkan lengkap, tidak termasuk informasi bar. Pembacaan kekuatan dan kualitas sinyal tidak sama dengan Finder Meter yang saya gunakan, yaitu GT Media V8 Finder Pro. Berikut perbandingannya. Selain menggunakan Finder Meter GT Media, kita juga membandingkannya dengan STB lain yaitu Matrix Apple DVB2 IP dan Tanaka T2 Sniper merah putih. Walaupun berbeda bukan berarti tunernya tidak sensitif. Sensitivitas tuner adalah sama di mana untuk semua MUX lokasi saya dapat di-lock dengan baik, termasuk MUX Viva Group yang memiliki sinyal lemah. Bagi yang bermasalah dengan tangkapan sinyal, pastikan arah antena sudah tepat dan kabel tidak rusak. Jika diperlukan, tambahkan dengan booster. Perlu untuk diketahui, proses scanning STB ini cukup cepat, membutuhkan waktu kurang dari 1 menit. Perpindahan channel SD dan HD lancar, tidak ada delay dengan mode black screen atau layar hitam saat perpindahan tersebut. Untuk channel tertentu dengan alasan keamanan jika diinginkan maka dapat untuk di-lock, sehingga untuk menontonnya harus memasukkan kata kunci sesuai yang sudah kita tentukan. Tidak itu saja, channel juga dapat diurutkan dan di-rename atau diganti namanya sesuai keinginan pengguna. Sama dengan STB yang lain, Iyoto Omega HD dilengkapi dengan fitur EPG. Jika tersedia, fitur ini memudahkan bagi kita untuk melihat susunan acara, termasuk sinopsis tayangan yang akan ditonton. Dengan fitur record dan time shift, maka kita dapat merekam tayangan tertentu dan mempost tayangan tersebut untuk sementara waktu. Jangan lupa untuk memasang flash disk ataupun hard disk terlebih dahulu melalui USB port yang sudah tersedia. Sekarang kita masuk ke tampilan menu dan akan kita bahas satu persatu untuk fitur-fitur pentingnya saja. Untuk pilihan bahasa, kita pilih bahasa Inggris. Perlu diketahui juga terdapat pilihan bahasa Indonesia. Pada pilihan menu installation, hampir sama dengan STB lain, pencarian dapat dilakukan secara otomatis atau manual. Pastikan pilihan country adalah Indonesia. Untuk aktif antena, jika diaktifkan maka akan memberikan tegangan sebesar 5 volt. Pastikan antena yang digunakan mendukung. Jika tidak, maka sinyal akan zonk atau 0%. Jika ada channel yang tidak terscan, maka set submenu channel filter ke all channel. Terdapat pilihan LCN yang berfungsi untuk mengurutkan channel secara otomatis sesuai dengan urutan yang telah diberikan pada MUX, namun tidak terdapat pilihan acu. Terkait dengan fitur EWS, jika sudah tersedia, agar dapat berfungsi dengan baik, jangan lupa untuk memasukkan area code atau kode pos sesuai lokasi masing-masing. Menu channel berfungsi untuk pengaturan channel dan untuk membuat daftar channel favorit. Agar memudahkan, channel favorit tertentu dapat dikelompokkan dengan hanya 4 kelompok saja. Caranya sangat mudah. Pertama, melalui menu channel dan pilih favorit list. Atau yang kedua, cukup dengan menekan tombol favorit pada remote control. Namun sayang, nama kelompok favorit ini tidak dapat untuk diubah. Untuk memilih bahasa OSD dapat masuk ke menu Preference. Pastinya terdapat pilihan bahasa Indonesia. Menariknya terdapat fitur Hard Hearing. Bagi yang bermasalah dengan pendengaran, maka dapat mengaktifkan fitur ini. Namun setelah saya amati, ternyata tidak ada bedanya sama sekali baik pada posisi off maupun on.
Sepertinya fitur ini baru dapat bekerja jika channel yang sedang ditonton mendukung fitur tersebut. Pada menu setting terdapat banyak pilihan, seperti pengaturan timer, child lock, dan lain-lain. Jika ingin mengembalikan ke setelan pabrik, maka dapat memilih factory reset atau reset pabrik dengan kata sandi 0 sebanyak 4 kali. Untuk pengaturan koneksi ke jaringan internet, dapat masuk ke submenu Ethernet config, hanya mendukung USB Wi-Fi dongle dengan chipset MT7601 saja, tidak mendukung chipset RT, USB LAN Ethernet adapter, dan USB tethering atau koneksi internet dengan menggunakan kabel data smartphone. Submenu upgrade berfungsi untuk upgrade firmware, dibutuhkan agar STB berada dalam performa terbaiknya, hanya bisa dilakukan secara manual saja melalui USB upgrade. Silakan colokkan flash disk yang sudah ada file firmware di dalamnya. Sebaiknya menggunakan UPS untuk menghindari terjadinya kerusakan akibat matinya listrik. Hal yang dialami oleh banyak pengguna, ketiduran saat menonton. Dengan mengaktifkan fitur auto standby, maka jika remote tidak digunakan selama waktu yang sudah ditentukan, STB akan berada pada posisi standby secara otomatis. Pada menu AV terdapat banyak pilihan, seperti pengaturan audio dan video. Salah satu kelemahan chipset Sunplus audionya over volume, namun tidak pada STB ini. Suara jernih dan tidak pecah, serta mendukung Dolby Audio. Untuk Dolby Audio, pastikan perangkat yang digunakan mendukung. Pengaturannya silakan set HDMI audio ke HDMI RAW. Sementara untuk submenu SPDIF itu hanya sebagai pemanis saja, tidak dapat digunakan dikarenakan tidak terdapat port SPDIF di STB ini. Berikut kualitas audio video STB IoT Omega HD, tanpa kita edit dan capture langsung dari perangkatnya. Sebagai tambahan informasi, STB ini tidak mendukung HEVC H265, namun mendukung subtitle SRT. Berikut pilihan dukungan resolusi video pada STB ini. Menu Media Center berfungsi untuk pengaturan sebagai media player, seperti untuk memutar video favorit yang tersimpan pada flash disk ataupun hard disk. Juga terdapat pengaturan PVR config untuk record dan time shift. Tidak hanya sebagai STB televisi digital saja, IoT Omega HD juga berfungsi sebagai IPTV player. Silakan pilih submenu IPTV. Tentunya jangan lupa untuk berlangganan terlebih dahulu. STB ini juga mendukung fitur DLNA DMR. Untuk lebih lengkapnya, kita sudah buatkan video tersendiri terkait dengan fitur ini. Linknya terdapat di pojok kanan atas video ini. Menu OVN atau Open Video Network berisi pilihan sebagai berikut. YouTube lancar, memiliki pilihan resolusi sampai dengan Full HD, walaupun sebenarnya itu hanya sebagai pemanis saja. Aktualnya, resolusi maksimal YouTube adalah HD saja. Silakan tekan tombol info pada remote control untuk berpindah ke resolusi yang tersedia. Nah, tidak perlu khawatir, opsi search atau pencarian dapat berfungsi dengan baik, sehingga dapat digunakan untuk mencari konten sesuai dengan yang diinginkan. Selain YouTube, juga terdapat aplikasi streaming lainnya, yaitu TikTok, YouTube Kids, dan WeTV. Khusus untuk TikTok dan WeTV, pengguna dapat login menggunakan akun masing-masing dengan cara melakukan scanning pada QR Code yang telah tersedia. Untuk daya listrik maksimal yang dibutuhkan setelah kita ukur dalam keadaan menyala hanya 5,1 Watt saja dan 0 Watt dalam kondisi standby. Jadi tetap aman walaupun colokan tidak dicabut. Namun jika tidak dipakai dalam durasi waktu yang lama, maka sebaiknya colokan dicabut saja agar lebih aman. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. IoT Omega HD memiliki 2 port USB, tuner sensitif, dan mendukung Dolby Audio. Selain sebagai STB televisi digital, STB ini juga dapat digunakan sebagai media player dan perangkat streaming seperti memutar YouTube, termasuk IPTV player. Untuk TikTok dan WeTV dapat login menggunakan QR Code yang tersedia. Suhu terkendali dengan desain ventilasi yang cukup baik. STB ini cocok bagi yang mencari STB mudah dalam penggunaan dan dapat terkoneksi ke jaringan internet. Baik, demikianlah video review ini. Semoga bermanfaat. Jika suka silahkan tekan tombol like, jika tidak silahkan berikan komentar yang bangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini. Cukup dengan cara subscribe, share ke sosial media masing-masing, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.